Tadi kita ngebahas tentang Ya. tips memilih pasangan. Nah, teman-teman mungkin juga udah dapat insight Ya. ketika untuk memilih pasangan. Nah, sekarang setelah memilih pasangan, tentu ketika cocok, kita akan melakukan yang namanya pernikahan. Pernikahan. Oke. Dan sebagai seorang suami yang sudah menikah, gitu ya, sebagai seorang ayah sudah menikah, dalam rumah tangga itu kan beragam macam sekali, Ustaz, yang dialami. Mulai dari senang, susah, sedih, gitu. Banyak banget. Nah, jadi begini, Ustaz. Kadang-kadang ada yang jadi permasalahan dalam rumah tangga itu, permasalahan sepele aja, itu permasalahan tentang siapa sih yang bertanggung jawab terhadap parenting di dalam rumah tangga. Karena begini, sebagai suami kadang merasa saya ya tugasnya mencari nafkah, Ustaz. Jadi ya ketika saya sampai di rumah, anak-anak udah beres semua, anak-anak udah belajar, anak-anak udah murojaah kalau dia menghafal Quran, pokoknya anak udah. Saya hanya mencari nafkah aja. Nah, jadi kalau dalam Islam, parenting itu tanggung jawab besarnya ke siapa, Ustaz? Jadi pertanyaan awalnya gimana? Seorang ayah? Gimana seorang ayah, kadang-kadang kan seorang ayah merasa dia hanya mencari nafkah saja. Hanya mencari nafkah? Hanya mencari nafkah saja. Wajar aja SDM kita hasilnya kayak gini sekarang. Kayak gini, jangan kayak gini. Kayak gini. Kayak gini. Wajar aja SDM kita sekarang kayak gini. SDM yang bukan berkualitas tinggi. Oh, gimana Ustaz? Kenapa? Tadi kan pertanyaan dari Kang Khairukum, Ustaz, terkadang orang beranggapan bahwasanya parenting itu hanya mendidik anak, hanya tugas ibu, Istri, gitu kan? ibu, Ayah cukup cari nafkah aja. Nah, jawaban anak wajar aja. Dengan pemikiran seperti ini, kalau kita lihat, apa yang wajar? Kita melihat SDM kita ternyata ya seperti ini. Seperti ini di sini bagaimana? Dibilang terlalu berkembang juga enggak, dibilang berkembang juga enggak, dibilang unggul juga enggak. Oh. Mungkin agak sedikit nyelekit ya. Ya. Tapi ya nggak apa-apa, biar sama-sama kita paham. Ya, benar. Bahwasanya ada yang harus kita perbaiki kan. Ya. Nah, termasuk ya mungkin saya juga termasuk orang-orang yang merasa aja. Saya merasa. Nah, ketika memang seorang ayah hanya berpikir bahwasanya kerjaan dia hanya untuk cari nafkah, pergi gelap, pergi masih gelap, pulang udah gelap, pergi ba'da sholat subuh langsung berangkat, pulang nanti ba'da sholat maghrib sampai di rumah mana makan, mana snack, mana ini, mana itu, habis makan minta pijat oleh istrinya, oleh anak-anaknya, kemudian sibuk dengan gadget dan tidur. Anak-anak kan ada istri. Oke. Jangan heran kalau nanti ketika anaknya itu beranjak dewasa, kualitas adabnya buruk, akademiknya buruk. Banyak sekali yang buruk. Ustaz kok tahu? Saya pernah rukyah anak kayak gitu. Oh, kasus lagi yang Kasus. dirukyah. Nendang ibunya kok. Saat dirukyah? Enggak. Sampai dia berani nendang ibunya. Oh ya sibuk kan? Sibuk. Oh, sibuk jadi kasusnya adalah ayahnya sibuk. Dan tanggung jawab mendidik anak atau parenting itu diserahkan ke ibunya. Begitu SD ke gurunya, begitu SMP ke gurunya. Ayah cari uang aja. Maka kita harus pahami dulu di sini bahwasannya tugas seorang ayah itu bukan cuma tugas parenting. Bukan cuma tugas parenting. Tugas seorang ayah adalah menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Maaf, saya potong, Dad. Yeah. Saya potong dulu, Ustaz. Ini menarik nih, Ustaz. Kalau tadi kan ada nih kasus seorang ayah yang kerjanya cari duit aja. Kemudian anak jadi tanggung jawab istri. Sekolah tanggung jawab guru. Pertanyaan saya gini, Ustaz. Apakah orang tua itu, ayah itu, keluarga itu, jadi keluarga berada dengan ayahnya yang sibuk mencari uang atau keluarga biasa-biasa aja, Ustaz? Berada. Oh. Berada banget. Berada banget, Ustaz ya? Berada banget. Dan ini kasusnya di orang berada banget, Ustaz ya? Ada juga kasusnya di orang nggak berada juga. Ada juga. Tapi banyaknya di orang berada. Oke. Jadi kita berbicara bukan hanya dari teori. Kita berbicara dari praktek dan kita temukan sendiri. Buahnya bagaimana? Hasilnya bagaimana? Nah, sehingga ketika kita melihat kenapa kok ada anak yang berani begini ke gurunya, sampai ngebully temannya, kemudian sampai juga melakukan kemaksiatan yang mengkhawatirkan ya. Ya, kita lihat aja kalau anaknya berani begini, maka di rumahnya bagaimana pendidikannya? Apa yang diajarkan oleh orang tuanya? Masya Allah. Kalau di luar rumah dia seperti itu, berarti tentunya hasil didikan yang tidak baik di dalam rumah. Hasil tidak baik di dalam rumah. Walaupun ada 1-2
Ada satu dua yang orang tua telah belajar, telah mengaplikasikan cara yang baik untuk mendidik anak. Dari 5-4 anak, ada satu dua yang mungkin sangat mengkhawatirkan. Ada satu dua. Ini kita maklumin ujian. Umumnya anak yang bermaksiat, anak yang salah, anak yang berkarakter buruk itu juga berasal dari lingkungan keluarga yang tidak paham dalam mendidik anak, yang jomplang tentunya, di mana seorang ayah sibuk dengan mencari harta saja, mencari nafkah, dan hanya menyerahkan tugas parenting mendidik anak kepada ibunya. Bukankah ayatnya mengatakan juga fayanqalibu ila ahlihi masrura, maka nanti kita akan dikembalikan kepada keluarga kita dalam keadaan masrura. Sebelumnya setelah ngapain? Akan dihisab dengan hisab yang ringan. Hisabai yasira. Nanti kita akan dihisab dulu dan banyak dipertanyakan dulu sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang ayah. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang kaum ayah, pemimpin di rumah tangga yang nanti akan dihisab, yang akan diberikan kitabnya dengan tangan kanan, maka akan dihisab dengan hisab yang ringan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan akan dikembalikan kepada keluarganya dengan dalam keadaan bahagia. Akan dikembalikan. Berarti kita ada proses dulu nih. Proses apa? Proses hisab. Hisab apa? Bukan cuma hisab di sini, bagaimana kita cari nafkahnya. Bagaimana kita mendidik anak kita juga. Sesuai dengan ayat Kusakum. Maka dari ayat ini kita pahami tugas mendidik anak tadi itu bukan tugas istri saja, tapi kita di sini sebagai kepala rumah tangga. Kita yang mengatur semuanya. Kita yang mentadbirkan. Tadbir itu kita yang mengatur rumah tangga kita. Kita yang mengatur pendidikannya. Kita mengarahkan bagaimana sholat anak kita, puasa anak kita, akhlak anak kita, adab anak kita, tata bicara anak kita bagaimana. Itu kita yang ngatur. Kita ajak istri kerjasama. Maka ibu adalah tempat belajarnya anak madrasah tadi, ayah kepala madrasahnya. Gimana madrasah bisa berkualitas kalau nggak ada kepala sekolahnya? Benar juga, Ustaz. Ada sih madrasahnya bagus. Kepala madrasahnya muradul, hancur itu madrasah. Iya. Madrasah itu sekolah. Nah, ya, madrasah itu sekolah. Dah, Masya Allah. Ini sebagai ayah saya merasa terpukul juga, Ustaz. Ayah juga. Jadi untuk pesan untuk para ayah, para teman-teman Kumnini Official, sahabat Kumnini Official yang udah menjadi ayah, mungkin nanti Ustaz ya, mungkin nanti kayaknya pembahasan tentang ayah ini perlu kita bikin sendiri, khusus. Kayaknya Ustaz ya. Yeah. Tapi secara umum sekarang kita tadi yang disampaikan sama Ustaz Fadil bahwa tanggung jawab besar. Sebentar. Ya, gimana Ustaz? Ketika kita jadi ibu-ibu, ini saya bela dikit nih. Ketika kita hanya menyerahkan tugas mendidik anak kepada ibu, kita hanya sibuk dengan kerjaan di kantor kita, kerjaan cari nafkah, kan capek dia. Dia yang cuci piring, dia yang bebersih, dia yang masak semuanya, anak juga dia yang ngurus dari awal melahirkan sampai urus sekolah semuanya dia, anak yang ngajak ngobrol anak dia juga kan. Tiba-tiba ketika capeknya, akhirnya apa? Bom waktu. Ngamuk deh. Kaget kita kan? Kenapa kok istri kita begini, ngamuk segala macam. Akhirnya kita capek, lelah, letih. Na'udzubillah. Kalau misalnya ada orang yang nggak kuat imannya, akhirnya ke sana, ke sini kan. Di mana masalahnya? Bukan salah istri. Ini kita bela nih sedikit. Kan? Bukan salah istri. Tentunya meledak ada sebabnya. Ada asap karena ada api atau sekamnya kan. Nah, karena terlalu menyerahkan banyak tugas kepada perempuan yang harusnya tugas itu bukan hanya dipikul oleh mereka, lama-lama meledak. Benar. Ini penyebab rumah tangga, dan kita temukan kasusnya. Begitu kita rukyah si ibunya, ngamuk-ngamuk, nangis-nangis. Kita kirain jin, rupanya kesempatan untuk teriak-teriak. Aduh, ya Allah. Ini nih, kadang-kadang merasa sebagai ayah, sebagai suami, kita juga merasa zolim ke istri sendiri, Ustaz ya. Terlalu menyerahkan. Itu bilang zalimnya kayak diri sendiri. Aduh, Ustaz, kalau dibahas lebih panjang kayaknya. Cukup. Aduh, kayaknya ini. Tapi nanti Ustaz, saya pikir kita bakal bikin sesi sendiri nih. Khusus ayah ya? Khusus ayah nih. Khusus ayah kita bakal, karena kita juga seorang ayah nih. Nanti kita bela juga. Kita bela juga para ayah. Adalah, masa sesama lelaki tidak saling membela, Ustaz ya kan? Iya. Saya sempat menemukan quote-nya Dr. Aisyah Dahlan. Tapi ini saya nggak dengar langsung dari beliau. Makanya saya juga nggak terlalu berani untuk menyimpulkan benar enggaknya kan. Namun hanya sekilas saya baca, dan silakan teman-teman untuk mencari benar atau tidaknya ya. Karena istri
tidak menjaga sifat awam atau muruah suaminya bisa menjadi gay. Suaminya nanti tidak akan bisa maksimal dalam karirnya karena mentalnya down. Kemudian ya suaminya akan sering uling-ulingan juga. Jadi bukan cuma perempuan yang harus kita jaga perasaannya, yang harus kita bantu tugasnya. Ketika istri tidak bisa menghargai suami, akan memberikan dampak yang buruk juga. Dan ini menemukan beberapa teman yang karir mereka tuh susah untuk grow up tuh susah gitu kan, untuk bisa berkembang susah. Ternyata ya tidak bisa kerjasama yang baik dengan istri dan istri tidak bisa menjadi penopang yang baik tentunya. Sehingga kita bisa memahami di sini inti dalam rumah tangga bukan hanya komunikasi kan. Oke. Inti dalam rumah tangga teman-teman sahabat kuning semuanya bukan hanya komunikasi. Toh komunikasi dengan saling jerit-jeritan juga komunikasi. Oh ya, benar. Komunikasi saling bentak-bentakan juga Komunikasi, benar. Komunikasi saling cemberut-cemberutan juga Komunikasi. yang paling utama di atas komunikasi, respect, saling menghormati. Oh, respect ya. Respect. Saling Menghormati. Ada sikap respect kita untuk menghormati pasangan kita. Kita memang kadang-kadang sedikit agak greget dengan pasangan yang mungkin yang beda latar belakang pendidikan, semuanya kan, kok kayak gini, kok kayak gitu. Kita ingin tegur, kita respect dulu. Oh, ini bukan waktu yang baik untuk menegur. Oh, ya. Ini bukan fase yang cocok bagi kita untuk sedikit ngajak ngobrol dia. Udah diem aja dulu. Mungkin dia lagi capek, mungkin dia lagi banyak pikiran, mungkin dia juga lagi habis kerja seharian beberes rumah. Tunggu ya besok habis subuh ya. Demikian juga istri. Oh, ini mungkin suami saya begini mungkin karena dia lagi banyak kerjaan, di kantornya mungkin dimarahin sama atasan, mungkin stafnya juga kerjaannya nggak beres, makanya dia pulang ke rumah cemberut. Jadi ada respect, saling menghormati dan menghargai di sini. Ini lebih tinggi daripada komunikasi. Walaupun di situ tidak ada komunikasi yang intens antara suami istri, karena suami paham istri saya sedang nggak bisa aja ngobrol dulu. Selain cuma saya bikinkan kopi ataupun teh manis. Demikian juga istri menghargai, saya suami saya sedang capek. Udah jangan saya bahas ABC dulu, saya pijit aja dulu sebentar, dia tidur selesai. Ya. Begitu. Respect sama istri, saling belajar juga suami istri, ini penting banget kalau menurut saya. Dan berarti yang namanya kerjasama antara suami dan istri itu sangat penting. Penting. Dalam rumah tangga saja. Karena begini guys, teman-teman. Saya kemarin kepikiran begini. Kita menikah itu kan antara laki-laki dan perempuan. Dengan latar belakang yang berbeda, keluarga yang berbeda, pendidikan yang berbeda, semuanya berbeda, jelas. Tapi kita disatukan. Nah, ketika disatukan inilah, terkadang permasalahan itu mulai terjadi. Tapi kalau kita tadi saling respect, itu permasalahan itu nggak akan banyak terjadi. Yang kedua, kalau kita kerjasama antara suami dan istri, dan wajib saja. Kalau menurut saya wajib kan ya kerjasama antara suami istri ini. Nah ini insya Allah keluarga juga bakalan ya minimal kalaupun berantem nggak akan lama. Ada sisi pendidikan yang jika ada istri nih, dan jika ada istri dan ada sisi pendidikan yang suami memaksakan diri untuk terjun di situ di bidang itu nggak akan maksimal. Karena itu bidang perempuan. Beda yang mungkin single parent, beda. Yang mungkin istrinya meninggal ataupun suaminya meninggal itu beda. Dan ada bidang pendidikan yang kalau misalnya suami istri masih hidup dan istri maksimal ingin coba mengambil bidang tersebut, itu nggak maksimal juga. Oh, berarti itu bidangnya suami gitu. Ada job desk-nya masing-masing. Nah, di sini penting banget kita belajar. Gimana kalau misalnya mengajak anak sholat berjamaah di masjid, istri yang nganter anak ke masjid, apa hasilnya? Beda dengan suami, ayah pegang tangan anaknya dan diajak ke masjid, beda hasilnya. Iya. Beda. Dan ada beberapa pendidikan yang itu baiknya dipegang oleh perempuan. Dan ada pendidikan baiknya dipegang oleh laki-laki. Apa aja nih job desk yang baik untuk laki-laki, yang tepat, dan juga job desk yang tepat untuk perempuan. Insya Allah kita akan bahas nih. Insya Allah kita akan bahas. Tapi wah ini menarik banget Ustaz. Saya banyak belajar dan juga saya banyak tertampar di sini sebagai ayah. Tapi teman-teman nantikan video-video kita yang selanjutnya. Kita akan bahas tuntas parenting ini secara umum, dan paling ini lagi kita akan bahas tentang parenting Nabawi dan parenting Islami. Nantikan video kita selanjutnya. Terima kasih.